Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Kita akan bahas HP flagship guys. Jadi di depan kita ini ada HP Google Pixel XL. Nah, HP ini merupakan flagship di tahun 2016. Kalau tidak salah dulu harganya itu puluhan juta ya. Jadi wow, amazing. Nah, saya tidak begitu update ya mengenai HP ini, terutama di besutan Google. Sebetulnya apa istimewanya? Saya juga tidak begitu tahu ya. Mungkin dari sobat semua yang paham bisa tulis di kolom komentar. Karena secara fisik saya melihat tuh kayak HP Android biasa. Namun kok bisa harganya puluhan juta? Oke, ini saya terima dalam keadaan mati total. Kita akan cek dengan smart USB dan ternyata tidak kedetek. Di nota saya baca itu ada kronologinya ya. Jadi awalnya itu normal, lalu karena nggak bisa dicas akhirnya mati. Selain itu juga suara tidak keluar atau speakernya rusak. Oke, fix ya. Kita setelah cas dengan smart USB nggak respon sama sekali. Kita akan bongkar HP-nya. Dan sebelum kita bongkar ke mesin, untuk HP ini kita mesti angkat LCD-nya. Wow, ngeri-ngeri sedap. Apalagi HP ini ya lumayan ya, HP LCD menggunakan AMOLED sih kelihatannya. Aduh, ini ya mesti hati-hati ya, jangan sampai nombok. Ya, ini untuk nyopot LCD-nya kita mesti hati-hati. Karena jenis LCD-nya AMOLED. Nah, ini kalau human error kan gantinya lumayan mahal. Ya, untuk nyopotnya itu saya menggunakan blower ya. Dengan anginnya itu 2, lalu panasnya hangat saja. Nah, ini pelan-pelan saja. Namun saya yakin HP ini sudah pernah dibongkar kelihatannya. Karena untuk LCD-nya itu nggak begitu ngeri ya. Agak gampang untuk dibuka. Ya, alhamdulillah ya. Oh, ya betul sekali. Sudah pernah dibongkar guys. Ya, hati-hati. Jadi masih ada fleksibel untuk LCD-nya. Nah, ini masih terkunci ya. Kita lepaskan dulu baut-bautnya. Jadi yang perlu dipahami untuk sobat Tekso pemula ya. Jika mendapati kasus yang belum pernah ditangani, alangkah lebih baiknya cari informasinya, bagaimana cara bukanya supaya tidak terjadi human error. Ya, ini sudah terbuka ya untuk LCD-nya. Lalu kita akan buka semua baut-bautnya. Jadi yang masih menggantung di benak pikiran saya, di harga 10 juta, namun HP jenisnya seperti ini. Sebetulnya apa kelebihan dari Google Pixel XL? Itu yang belum saya temukan jawabannya. Apakah kameranya, ataukah memang kecanggihannya di tahun 2016? Namun infonya ya, HP ini secara nggak langsung beberapa tahun langsung turun drastis ya, anjlok harganya sehingga mendekati jutaan. Ya, itu apa penyebabnya juga kurang begitu ngerti. Dan kita akan coba lihat ya, bagaimana sih mesin harga 10 jutaan untuk HP flagship atau mantan flagship. Nah, ini sudah terbuka ya. Ini framenya lumayan kena lem sih kayaknya. Jadi sebelumnya pernah dibongkar, jadi secara nggak langsung tuh
ya kena lem sedikit-sedikit ya. Wow, kita bisa melihat untuk bagian mesinnya. Iya. Apakah ini mencerminkan HP puluhan juta? Oke, kita langsung fokus di baterainya. Karena setiap kerusakan itu selalu ya fokus di baterai dulu. Selamatkan baterainya dulu. Setelah itu baterai selamat ya, langsung ke mesinnya. Kita cek. Ya, alhamdulillah ini ada yang cocok ya. Dan berjalan proses pengisiannya. Kita tinggal tunggu saja. Oke, ini ya kurang lebih 15 menitan. Artinya ya sudah bisa lah kalau untuk ngangkat sebuah mesin untuk menghidupkan sudah bisa. Kita cek dulu. Ya, keluar 3,7 volt. Berarti sudah mampu ya. Oke. Langsung kita uji coba ya. Kita pasang. Karena ini kan awalnya bilangnya sih normal. Lalu karena tidak mau dicas, ya akhirnya mati. Dicas nggak mau, dinyalakan nggak mau. Oke, kita langsung coba nyalakan dan alhamdulillah ya. Berarti memang baterai yang sudah ngedrop, sehingga ya jelas ya, karena bilang pemilik HP ini tuh awalnya normal, tapi karena tidak mau dicas akhirnya terus mati. Selain itu juga bunyi dari speaker juga tidak terdengar. Oke, kita akan langsung coba cas, karena bilangnya sih apa nggak mau dicas ya. Wow, perhatiin di smart USB, ternyata HP-nya normal ya. Dia bisa respon saat dicas. Berarti permasalahan hanya karena di baterai yang ngedrop. Ya, cas aman ini. Walaupun kalau saya goyang sedikit untuk di konektor casnya itu kurang presisi ya, tapi memang kalau di Type C itu selama tengahnya itu nggak patah masih berfungsi dengan baik ya. Ya, nggak terdengar ya. Jadi memang fix. Ini ada permasalahan di bagian buzzernya. Ya, kita langsung ke mesin bagian bawah, karena disitulah letak buzzernya. Wow, bisa diperhatiin guys mesinnya. Ini adalah mesin HP 10 jutaan. Iya. Wow. Jadi ini apa adanya ya. HP flagship. Apakah sesuai ekspektasi untuk di mesin? Nah, ini bisa diperhatiin, terutama di bagian buzzernya. Kita bisa lihat ya, ini ada fleksibel untuk buzzer atau speaker. Nah, ini seharusnya kalau dia ingin bunyi atau berfungsi ya harus nempel di bagian pin itu yang ada di PCB. Kan ada 2 pin. Nah, pertanyaannya, fleksibel ngelewer. Ngelewer itu apa ya? Tidak ada tumpuan untuk neken, apakah bisa terhubung? Ya, ini HP flagship guys, 10 jutaan. Tapi buzzernya kok seperti ini. Oke, saya cek buzzernya. Nah, oke ya. Buzzernya masih bagus. Yang tidak oke, ini strukturnya bagaimana ya? Masa hanya nempel aja fleksibel ke pin tanpa ada pengunci atau apa? Ya jelas, kalau hanya pin nempel di pin, apa fleksibel hanya nempel di pin, di saat HP goyang pun dia nggak
ketekan secara proporsional ya. Konsepnya itu nggak menunjukkan HP 10 jutaan. Tapi itu dulu ya. Jadi bagaimana solusinya? Ya jumper saja, permanen. Ini saya akan coba solder saja, saya bikin jumperan ya, dari pin yang ada di mesin menuju ke fleksibel. Itu saja. Simple. Ya, kalau tanpa di jumper, saya tidak tahu persis ya, karena ini pertama kali bongkar. Apakah ini memang terjadi sesuatu sebelumnya, atau memang hanya dari bawaan pabrik itu dia hanya fleksibel terus numpang di pin tanpa ada pengunci atau apa. Itu kan ya resiko ya, resiko di saat jatuh dia tidak nempel lagi di pin. Oke, ini sudah tersambung ya. Lalu kita langsung pasangkan saja. Yang jelas secara pengukuran ya atau analisa itu buzzer masih berfungsi dengan baik. Kita ukur dengan multitester analog di setelan X1. Jika kita tempelkan dia krik 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 krik, itu artinya masih bagus. Oke, kita coba tes dulu. Kenapa ya konsep struktur mesinnya itu masih begini ya? Ya mungkin karena kecanggihan yang lain ya. Di Google ini, besutan Google ini memang yang dilihat tuh kameranya. Alhamdulillah guys. Sudah terdengar ya? Ya, jadi fix ya. Ya, kita tadi sudah lihat sendiri kabel fleksibel ngelewer di atas pin tanpa ada penekanan. Itu ya jelas tidak nyambung. Nah, gimana nyambungnya? Kita paksa tarik tali jemuran. Iya. Alhamdulillah sudah selesai lah ya. Dan ya ini Google Pixel XL 1 ya kalau tidak salah sih ini ya. Untuk sekarang itu Google tuh sampai ke berapa itu juga saya tidak tahu pasti ya, karena tidak mengikuti perkembangannya. Mungkin sobat semua ada yang lebih paham, bisa kasih info ya di kolom komentar. Yang jelas ini Google Pixel XL 1. Ya, ini saya tambahin lem ya. Jadi dia prosesnya ngambil mesin itu mesti angkat LCD seperti HP-HP Samsung. Dan informasi ini dulu tuh rivalnya iPhone 7 ya. Google Pixel XL vs iPhone 7. Oke, ini sudah siaplah untuk diberikan sama pemilik. Dan kalaupun pemilik nonton, jadi kasusnya sebetulnya HP ini tuh bukan karena tidak mau dicas. Ini tadi tanpa saya perbaiki dia mau cas. Sumbernya awal itu dari baterai, atau mungkin juga dari kabel yang pemilik punya ya, itu tidak bagus. Ya, ini kameranya ya. Jadi di tahun 2016 kamera HP ini menjadi unggulan. Jernih banget. Dan kali ini kita hanya bisa membongkar secara bareng-bareng. Dan terima kasih atas supportnya selama ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.